Dozun? Dua kata sederhana ini memiliki kekuatan iblis yang secara instan menyebabkan udara di atas tanah mengeras. Aura membunuh dingin yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es benar-benar runtuh di hadapan dua kata ini. Dua sosok perlahan berjalan keluar dari pintu masuk lembah. Xiaoyan mengangkat dokter peri kecil dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum tipis di wajahnya tanpa sadar mengencang. Namun, senyum ini dipenuhi dengan aura membunuh dan perasaan dingin. Apakah kamu berhasil? Dokter peri kecil memandang Tianhuo di belakang Xiaoyan dan bertanya dengan riang. Xiaoyan sedikit menyeringai dan mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Itu hanya beberapa luka ringan. Si dokter peri kecil menjawab secara acak. Kali ini dia telah memperhatikan dan tidak membiarkan Aisun Force menyerang tubuhnya. Selain itu, Tianshi ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, dia menahan diri ketika meluncurkan serangan telapak tangannya. Karena hal inilah luka-lukanya tidak dianggap serius. Xiaoyan meraih tangan dokter peri kecil. Dia merasa yakin setelah menyelidikinya. Memutar kepalanya, dia memandang Tianshi di langit. Yang wajahnya tiba-tiba berubah menjadi tidak stabil dan gelisah. Dia tersenyum ketika berkata, pukulan penatua ini sangat berat. Ekspresi Tianshi gelap dan serius saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya beralih ke Tianhuo. Meskipun dia belum mengatakan sepatah kata pun, perasaan menekan yang samar-samar yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianshi merasa seolah-olah hatinya telah menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakannya dari kepala lembah-lembah sungai es dan iblis tua lainnya yang selalu melampaui dirinya. Keduanya benar-benar telah melangkah ke kelas Dozun. Dengan kata lain, pria tua polos ini pasti ahli Dozun. Orang ini seharusnya tubuh spiritual pada waktu itu. Pada waktu itu, ia hanya mencapai tingkat bintang 8 dozong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pemikiran dengan cepat melewati hati Tianshi dalam suasana yang tenang ini. Karena jiwa Tianhuo benar-benar bergabung dengan tubuh baru ini, bahkan penampilan tubuh telah berubah. Itu telah berubah menjadi yang mirip dengan jiwa Tianhuo. Oleh karena itu, Tianshi berhasil mengenali Tianhuo sebagai tubuh spiritual hanya dari sekilas. Teman, kita dapat memilih untuk tidak mengejar masalah Anda karena telah membunuh tetua dari lembah sungai es. Namun, lembah sungai tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Tianshi layak menjadi ahli terkenal untuk waktu yang lama. Bahkan ketika menghadapi elit Dozun, dia masih bisa menenangkan dirinya setelah kehilangan ketenangannya. Mantap Australia hormat kepada Tianhuo. Hanya pilih saya juga work sebabas nusrewers masa sting panggaan. Saya tidak terbiasa dengan kepala lembah Anda. Aku tidak berpikir aku perlu memberinya wajah apapun. Tianhuo memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun perasaan memiliki tubuh fisik ini benar-benar terlalu indah. Dia melirik Xiaoyan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menjawab, Tianshi dengan senyum. Ekspresi Tianshi sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sejak seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Sementara ekspresi Tianshi telah tenggelam, tiga tetua lembah sungai es tidak jauh di bawah juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat pria tua di belakang Xiaoyan. Dozun, bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli di tingkat seperti itu? Menjadi ahli Dozongs, mereka jelas mengerti betapa menakutkannya Dozun. Mereka tidak pernah mengharapkan situasi ini di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis dalam sekejap. Dozun itu adalah ahli utama yang bahkan penatua Tianshi akan mengalami kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung. Tiga tetua lembah sungai es saling bertukar pandang. Mulut mereka dipenuhi dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menolak pukulan. Sebelumnya mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun dalam sekejap mata, seekor harimau ganas muncul di antara kambing-kambing ini. Perubahan identitas dari pemburu ke yang diburu tampak agak terlalu cepat. Aku sadar bahwa kamu bukan orang yang baik. Demikian pula, saya juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaan saya. Karena Anda telah melukai seseorang, Anda tentu harus membayar harga untuk melakukannya. Tianhuo tersenyum tipis sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es berubah-ubah. Dia menoleh ke Xiaoyan dan berkata, serahkan itu padaku. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia mengangkat dokter peri kecil dan perlahan-lahan mundur 2 langkah sebelum dengan lembut berkata, karena lembah sungai es bermaksud memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya. Tianhuo tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba naik meskipun tidak ada angin.
Udara di sekitarnya seperti gelombang air karena mulai berfluktuasi dengan cepat. Sebuah kekuatan besar perlahan menyebar. Teman, apakah Anda ingin menjadi musuh lembah sungai es saya? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi tak kenal takut hanya karena Anda adalah elit Dozun. Lembah sungai esku tidak pernah takut pada siapapun. Mata Tian She menjadi lebih gelap ketika dia melihat situasinya. Tongkat berjalan bergetar ular di tangannya menghantam udara kosong tanpa ampun saat dia dengan dingin berteriak. Tianhuo bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi bahkan lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, pecahan batu di sekitarnya mulai bergetar. Berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kepadatan melintas di mata Tian She ketika dia melihat Tianhuo mengabaikannya. Seorang elit Dozun memang sangat kuat. Namun, tidak mungkin membuatnya menarik diri hanya dengan ini. Bukannya dia belum pernah melihat elit Zunzun. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Bentuk formasi mendalam naga kuat misterius. Yan Shi dengan cepat mengambil langkah ke belakang dan berteriak kepada anggota lembah sungai es dengan sikap tegas. Semua anggota lembah sungai es menggigil ketika mereka mendengar Tian Shi menangis. Namun orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar terpisah dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tian Shi berada di mata formasi. Gelombang demi gelombang tangisan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut murid-murid lembah sungai es. Segera sekelompok udara dingin berwarna putih keluar dari atas kepala mereka. Udara dingin berwarna putih dari 3 tetua lembah sungai es adalah yang terkuat. Kumpalan yang tak terhitung jumlahnya dari udara dingin berwarna putih aneh naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tian She. Pada saat ini, kedua matanya terbuka dengan marah. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah, membentuk banyak bayangan yang mempesona. Formasi mendalam naga kuat misterius. Persembahan darah memanggil naga yang mendalam. Ku Tian She memotong ujung jarinya. Darah segar menyembur keluar dan segera menyatu dengan udara dingin dan suram. Dia melebarkan mulutnya dan udara biru tua yang luar biasa kuat keluar. Akhirnya itu diaglomerasi dengan banyak uap berbaur. Saat ia dengan cepat bergoyang, seekor naga beku berukuran 1000 kaki perlahan muncul di langit. Naga besar yang sedingin es ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan banyak jejak darah. Sebuah kilatan berdarah sedingin es berkedip-kedip di mata naga besar itu. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang melihat semut. Naga besar ini tidak hanya tampak kuat. Ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Wajah pucat melonjak di wajah Tian She dan orang-orang dari lembah sungai es ketika naga besar dan dingin itu muncul. Kulit beberapa murid bahkan menjadi lebih kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda warna kuning pelapukan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia melihat naga sedingin es ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi yang misterius. Namun sekilas, sepertinya harga yang mereka bayarkan untuk menggunakan formasi seperti ini sangat signifikan. Tubuh Tianhuo ditangguhkan di langit. Matanya memandangi naga besar itu ketika suatu kejutan melintas di atasnya. Naga sedingin es ini diaglomerasi dari douqi dan darah esensi semua orang di sini dari lembah sungai es. Mungkin jauh melebihi level puncak dozong biasa. Teman, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai esku masih akan melihatmu sebagai VIP. Tian Shi berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap dengan penuh perhatian pada Tianhuo yang jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin. Kamu hanya menggertak. Tianhuo menjawab dengan samar. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kilatan dingin berkedip di mata Tian She. Dia tidak percaya bahwa naga ini terbentuk dari douqi semua orang. Tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini di depan mereka. Pergi. Tian Shi dengan marah berteriak ketika dia mengarahkan jarinya ke Tianhuo. Naga besar dan sedingin es di langit segera meraung. Itu melebarkan mulut besarnya sebagai aura naga. Puluhan kaki menembak ke arah Tianhuo dengan cara seperti kilat. Fragmen es berwarna putih samar muncul di mana aura naga lewat. Jari Tianhuo dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga sedingin es yang melonjak. Udara seperti kertas tipis karena robek. Petak spasial hitam gelap yang tampak seperti saku muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya. Tianhuo menggosok celah itu dengan tangannya setelah aura naga terserap ke dalamnya. Garis spasial anehnya menghilang. Ia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya ke naga yang jauh, dan tiba-tiba mengepalkannya. Ruang seluruh tempat segera mulai berfluktuasi setelah tangisan lembut Tianhuo terdengar. Ruang di sekitar naga besar yang sedingin es itu dengan cepat menjadi terdistorsi.
Lipatan spasial bahkan bisa terlihat samar-samar. Retak, lapisan hitam pecah yang rusak muncul setelah lipatan menampakkan diri. Tubuh naga besar itu secara paksa terkoyak oleh distorsi spasial. Setelah itu, ia ditelan ke celah hitam gelap. Naga sedingin es itu segera meraung ke langit setelah tubuhnya pecah. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik yang tak tertandingi saat menyerbu ke arah Tianhuo. Tianhuo Zunze menampakkan senyum kosong ketika dia menyaksikan naga besar yang sedingin es menerjang. Tiba-tiba tangannya mengepal. Lebih banyak ruang terdistorsi dengan cepat. Sejumlah lipatan terus-menerus muncul. Lokasi di mana setiap lipatan muncul adalah tempat naga itu berada. Itu bahkan belum mencapai 1.000 kaki dari Tianhuo. Ketika tubuh besarnya hancur berkeping-keping dan tertelan kehampaan. Pada saat naga besar dan sedingin es itu telah menyerbu Tianhuo, hanya kepala besarnya yang tersisa. Tianhuo mengulurkan tangannya dan menempelkannya di dahi naga. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi serpihan es yang menembus langit. Benar-benar lemah. Seorang elit Douzun ini menakutkan.